jasmani dan saat ini kita akan makan makanan rohani karena ini yang terpenting dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk saya kembali hadir di tempat ini membagi berkat kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Terima kasih buat hambanya Bapak Pastor Immanuel yang mempercayakan saya untuk menyampaikan kabar baik ini buat kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini mati ya. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-13 sampai 22. Firman Tuhan terambil dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 22. Kalau kita sudah menemukan, kita akan lihat dan baca bersama-sama. Kita akan baca bersaut-sautan. Saudara ayat 13, ayat 14 dan seterusnya sampai ayat yang ke-22. Mari kita mulai. 2, 3 silakan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. 17. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. 19. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. 21. Sama-sama ayat 22, 23. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Puji Tuhan. Saya beri tema firman Tuhan pada siang ini adalah menyenangkan hati Tuhan. Apa saudaraku? Menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini merupakan surat Rasul Petrus yang pertama yang ditujukan kepada jemaat yang ada di perantauan. Rasul Petrus menulis surat ini ditujukan kepada jemaat orang percaya yang hidup di perantauan. Supaya apa? Supaya orang-orang percaya ini walaupun dalam perantauan mereka tetap hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena pada waktu itu saudara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu mengalami aniaya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu mengalami tantangan, mengalami tekanan dari orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi tantangan ada, pergumulan ada, situasi sulit ada, namun Rasul Petrus meminta agar jemaat Tuhan tetap hidupnya itu berpadanan dengan Injil Kristus. Hidupnya tetap menyenangkan hati Tuhan. Karena sadar saudara, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu telah dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu memiliki kewarganegaraan yang beda dengan dunia ini. Karena warga negara orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu dalam kerajaan surga. Kita semua adalah warga kerajaan surga yang ditempatkan Tuhan di bumi. Jadi kita ini statusnya adalah perantau. Amin saudara? Saudara memahami ini? Kita perantau loh. Apakah saudara betah di dunia? Ya, saya punya kampung halaman.
Walaupun kampung halaman saya sudah lama saya tinggalkan, saya merantau ke Jakarta dari tahun 1992. Jadi saya lulus SMA merantau ke Jakarta. Udah bertahun-tahun saya masih kangen dengan kampung halaman saya. Ya, walaupun banyak keluarga saya itu sudah almarhum, sudah meninggal, tapi ada rasa kangen, ada rasa rindu saya pulang kampung. Karena saya punya kampung halaman. Sama saudaraku. Kalau kita memang mengakui bahwa kita ini warga kerajaan sorga, tentunya kita punya kerinduan. Kerinduan kita apa? Yaitu berjumpa dengan kekasih kita, Bapa di sorga. Amin saudaraku. Ada kerinduan. Namun ingat saudaraku, kita yang masih tinggal dalam dunia ini, statusnya itu perantau. Kita merantau saudara. Ada saatnya kita akan kembali ke surga. Dan selama kita ada dalam perantauan, selama kita ada dalam dunia ini, Tuhan mau kita tidak sama seperti hidup orang dunia. Tuhan mau kita tetap memiliki hati yang menyenangkan hati Bapa di sorga. Menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan dari setiap kita saudara. Adakah sebaliknya kita punya kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan? Tuhan mau agar kita sebagai anak-anaknya itu menyenangkan hati Tuhan. Sama saudaraku, saya yakin dan percaya kita sebagai orang tua yang melahirkan anak kita, membesarkan anak kita, ya, tentunya kita punya kerinduan agar anak kita itu hidup seperti apa yang kita inginkan, bisa menyenangkan kita. Dan kalau anak kita hidup menyenangkan kita, kita merasa senang. Tentunya apa yang kita punya, apa yang kita miliki, walaupun anak kita tidak minta, kadang kita sudah tawarkan saudaraku. Demikian juga Bapa kita di sorga. Walaupun kita dalam dunia ini, tentunya kita perlu fasilitas. Kita perlu sarana. Dan Tuhan pasti memfasilitasi kita sebagai anak-anaknya saudara. Baik itu berkat rohani maupun berkat jasmani. Asal hidup kita itu menyenangkan hati Bapa di sorga. Lalu bagaimana supaya hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama, di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 tadi katakan begini saudaraku. Letakkanlah pengharapanmu atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ini yang pertama. Kita harus meletakkan pengharapan kita itu hanya kepada Tuhan. Meletakkan pengharapan kita itu sepenuhnya bukan sebagian kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau saudaraku. Pengharapan yang bagaimana? Pengharapan yang pasti. Tuhan memberikan jaminan kita, memberikan garansi bagi kita, yaitu kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Dan ini pengharapan yang pasti. Walaupun kita dalam dunia ini saudaraku, menghadapi tantangan, pergumulan hidup, menghadapi masalah, namun Tuhan mau agar pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak tergeser. Makanya Rasul Petrus menulis surat ditujukan kepada jemaat di perantauan. Walaupun menghadapi kesulitan, menghadapi aniaya, menghadapi tantangan, orang percaya atau umat Tuhan agar tetap setia kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Jangan tergeser. Rasul Paulus juga pernah menulis surat yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma. Dia katakan begini dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ya. Sabar dalam kesesakan dan bertekun dalam doa. Jemaat di Roma juga sama, masalahnya sama. Mengalami tantangan, mengalami aniaya dari orang-orang yang tidak percaya. Bahkan dari orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya jemaat di Roma ini tetap bersukacita dalam pengharapan. Karena pengharapan di dalam Tuhan itu adalah ya dan amin. Amin saudara.
Jadi dalam Tuhan itu ada kepastian. Kepastian apa? Kehidupan kekal dalam kerajaan sorga. Bukan mudah-mudahan. Bukan insya Allah. Tapi ya dan amin. Itu pengharapan kita, saudaraku. Untuk itu jangan iman kita itu tergeser. Yang tadinya kita berpengharapan kepada Tuhan, lalu tergeser dengan pengharapan yang lain. Dan ternyata kalau kita berpengharapan kepada Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita punya anak merengek-rengek minta sesuatu, ya, kita belum bisa memberikan. Tentunya kita sebagai orang tua berusaha bagaimana supaya bisa memberikan. Dan kita janjikan kepada anak, nanti papa pasti belikan apa yang kamu mau, nak. Terus anak kita nggak sabar. Dia akan berharap pada kita orang tua supaya memberikan. Tapi kita belum bisa memberikan, kita masih janjikan dan pasti akan dibelikan. Karena nggak sabar, dia datang ke rumah tetangga, ketok pintu tetangga, dan minta sama orang tua tetangga. Kira-kira kita sebagai orang tua tersinggung nggak? Bukan tersinggung, bisa marah. Bisa kita gebukin anak itu, kamu memalukan orang tua. Sudah dijanjikan, diberikan orang tua, tapi belum sekarang. Kamu gak sabar, minta kepada orang tua tetangga. Marah kita sebagai orang tua. Bapa di sorga pun bisa tersinggung. Kalau kita punya Tuhan yang bisa kita andalkan, kita harapkan, dan Tuhan memiliki kepastian kehidupan kekal dalam kerajaan sorga. Dan kalau kita meminta di dalam nama Yesus di bumi pun, apa yang menjadi kebutuhan kita Tuhan berikan. Karena gak sabar, kita pergi ke paranormal. Ya kan? Pergi ke orang pintar. Ya, ke paranormal, akhirnya gak normal lagi. Kira-kira Tuhan bisa marah gak? Bisa, saudaraku. Kita bisa kena kutuk. Tuhan bisa murka. Memang Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih. Dia panjang sabar. Tuhan itu panjang sabar. Kesabarannya artinya panjang sekali, benar gak? Walaupun panjang, pasti ada ukurannya, batasnya. Karena dia Tuhan yang adil. Kalau kita melakukan dosa, dan dosa, kita nggak berhenti melakukan dosa, apakah Tuhan masih sabar terus? Ada kalanya Tuhan didik kita, saudaraku. Karena Alkitab katakan, anak yang kukasih, kusesah, kutegur, dan kuhajar. Amin, saudaraku. Kalau saudara melakukan dosa, dan dosa, Tuhan nggak tegur, hati-hati saudara. Jangan-jangan saudara bukan anak Tuhan. Kalau saudara melakukan dosa lalu Tuhan tegur, berarti Tuhan mengasihimu. Kalau ada orang kesaksian begini, saudara-saudara, saya dulu adalah peminum, pemabuk, pezina. Pokoknya saya perokok berat, sehari bisa 5 bungkus. Saya sakit, bocor ginjal saya, ya, paru-paru saya rusak, ginjal saya rusak. Tapi saya bersyukur Tuhan tegur melalui sakit penyakit ini. Sehingga saya sadar saya meninggalkan dosa-dosa saya. Ini yang benar. Tapi kalau ada orang kesaksian begini, Tuhan itu dahsyat dan luar biasa, saudaraku. Saya setiap hari itu minum mabuk. Saya merokok tanpa henti. Seperti kereta. Puji Tuhan, mujizat terjadi, saudaraku. Sampai sekarang saya masih sehat. Jangan-jangan saudara bukan anak Tuhan. Anak tetangganya Tuhan. Oh ya. Kalau ada orang pacaran ya. Bertahun-tahun gak nikah-nikah. Lalu dia kesaksian. Tuhan itu dahsyat dan luar biasa, Pak. Dahsyatnya bagaimana? Saya pacaran bertahun-tahun. Saya sudah melakukan hubungan seks setiap saat, setiap saya mau. Tapi sampai sekarang Tuhan protek, Pak, saya nggak hamil. Jangan-jangan saudara bukan anak Tuhan. Kalau saudara ditegur Tuhan, itu baik. Amin, saudaraku. Ya,
Jadi kalau kita tidak berpengharapan kepada Tuhan, ya, Tuhan bisa mendidik kita, menegur kita, saudaraku. Karena pada saat kita berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan itu disenangkan. Sebaliknya kalau kita tidak berpengharapan kepada Tuhan, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mengandalkan kekuatan manusia lain, relasi kita, uang kita. Kita itu hidup di bawah kutuk. Karena Alkitab jelas katakan Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Karena saudara merasa mampu tanpa Tuhan, saudara hidup di bawah kutuk. Tidak berkenan kepada Tuhan. Namun sebaliknya kalau saudara berharap kepada Tuhan, Alkitab mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin saudara. Apapun tantangannya, apapun pergumulannya, apapun situasinya, mari di tahun 2025 ini saudaraku, kita mau berjuang bagaimana hidup kita itu makin hari makin menyenangkan hati Tuhan. Jadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan, yang pertama adalah hidup yang berpengharapan hanya kepada Tuhan. Lalu yang kedua saudara, hidup yang menyenangkan hati Tuhan adalah hidup dalam ketaatan. Ayat 14 tadi katakan begini saudaraku. Jadilah anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu yang menguasaimu pada waktu kebodohanmu. Jadi ini firman Tuhan yang mengajar setiap kita sebagai anak-anak Tuhan hidup sebagai anak-anak yang taat. Saya selalu katakan kepada kita ya, nggak bosan-bosannya, nilai tertinggi kekristenan itu terletak kepada ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Percuma kita beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, tetapi firman Tuhan yang kita dengarkan tidak kita lakukan dalam kehidupan kita, saudaraku. Tuhan mau kita taat melakukan kehendak Tuhan. Ketaatan itu mendatangkan berkat bagi kita, saudara. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mencari kerajaan Allah. Artinya kita mau hidup dalam pemerintahan Tuhan. Dan mau diatur Tuhan. Ikuti aturan main Tuhan yaitu kebenaran firman Tuhan. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Namun banyak orang datang ke gereja beribadah kepada Tuhan cari tambahnya dulu. Cari tambahnya, cari bonusnya. Sangat disayangkan saudaraku. Kita beribadah kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan punya tujuan. Agar kita mau hidup dalam pemerintahan Tuhan. Dan mau mengikuti aturan main Tuhan. Yaitu hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan. Kebenaran firman-Nya. Saya pastikan saudara. Saya jamin, saya garansi. Karena ini bukan perkataan saya. Kalau saya ngomong, ya saudara gak usah percaya. Tapi kalau firman Tuhan yang ngomong pasti iya dan amin. Karena Alkitab jelas katakan firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Namun akan mengerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita saudara. Kalau kita lakukan saudaraku, kita mau menjadi anak-anak yang taat. Ya. Tahun 2025 ini walaupun tahun makin hari bukan makin baik ya. Terjadi krisis dan sebagainya, ada wabah, penyakit, ada megatrust dan sebagainya. Kalau kita mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saya garansi saudara, firman Tuhan yang garansi. Kita pasti akan mengalami kebaikan Tuhan. Ya. Ini penting sekali untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena pada saat kita mau taat melakukan firman Tuhan, maka Tuhan sendiri akan menyertai kita. Dia akan berjalan menuntun kita. Karena firman Tuhan jelas katakan dalam 1 Petrus 4 ayat 9. Apa yang telah kamu pelajari, yaitu firman Tuhan. Apa yang telah kamu terima, yaitu firman Tuhan.
Apa yang telah kamu dengar, yaitu firman Tuhan. Apa yang telah kamu lihat padaku, yaitu figur hamba Tuhan, teladan hamba Tuhan Rasul Paulus. Lakukanlah semuanya itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bayangkan saudara, kalau kita disertai Tuhan, ya, apa yang perlu kita takutkan? Kalau kita disertai Tuhan, pasti kita akan menjadi orang yang sukses. Kita akan menjadi orang yang berhasil. Tapi ingat saudaraku, penyertaan Tuhan itu tidak mengangkat masalah dalam kehidupan kita. Masalah tetap ada, pergumulan tetap ada. Namun kalau kita disertai Tuhan, kita akan menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil dalam kehidupan kita. Contoh, Yusuf. Kalau saudara membaca di dalam Kejadian 39 ayat 3, di sana dikatakan bahwa Yusuf ini disertai oleh Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan Yusuf itu selalu berhasil saudaraku. Ini ya, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Disertai Tuhan. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Sehingga semua pekerjaan diserahkan kepada Yusuf. Dan Alkitab mencatat, Yusuf disertai Tuhan. Dan dia katakan Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang sukses, selain disertai Tuhan, kita harus manis sikap kita. Baik sama semua orang. Amin saudara? Artinya kita jadi berkat saudaraku. Ada orang ya, parasnya sudah tidak manis, sudah jelek, sikapnya juga jelek, jahat. Sama orang lain, waduh, merasa dirinya paling merasa paling hebat. Orang model ini bagaimana mau sukses? Karena kesuksesan itu tidak berdiri sendiri saudaraku. Tuhan bisa pakai orang lain untuk membuat kita sukses. Amin saudara. Kita gak bisa sendiri. Kita harus memiliki relasi. Karena kita ini makhluk sosial. Tuhan memakai keberhasilan Yusuf juga melalui siapa? Melalui Potifar. Melalui istri Potifar. Walaupun istri Potifar tidak benar ya. Siapa istri Potifar? Tante Pot. Jadi Alkitab menulis saudaraku. Yusuf ini dari hari ke hari digodain oleh istri tuanya, yaitu istri Potifar. Bayangkan, ini istri pengawal raja, panglima. Saya yakin cuakep. Karena apa? Tiap hari kerjaannya luluran, spa, medikur, pedikur. Ingat saudaraku, Yusuf tiap hari digodain, tiap hari. Jadi pekerja yang lain itu ya dikasih uang suruh pergi jauh-jauh dulu, cuman berdua. Digodain. Istri Potifar katakan, Yusuf mari tidur dengan aku. Di sini nggak ada orang yang lihat. Tapi Yusuf sadar bahwa ada Tuhan yang menyertai dirinya. Tuhan yang menyertai dirinya itu selalu melihat apa yang dikerjakan Yusuf. Dan Yusuf tidak mau kompromi dengan dosa. Dia tidak mau berdosa kepada dirinya dan juga kepada Tuhan. Akhirnya saudara, dia menolak tawaran istri Potifar. Dia lari meninggalkan istri Potifar. Akhirnya Yusuf ini difitnah oleh istri Potifar. Dan Yusuf ini akhirnya masuk ke penjara. Tidak tahu kapan mau keluar dari penjara. Dia di penjara di bawah tanah seumur hidup, namanya budak. Budak itu tidak punya hak terhadap dirinya bahkan nyawanya. Dibunuh pun dia gak bisa berontak, namanya budak. Dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah, gak tahu kapan Yusuf ini mau keluar dari penjara itu. Apakah di situ Tuhan gak menyertai Yusuf? Tuhan tetap menyertai Yusuf. Karena dia taat melakukan firman Tuhan, saudaraku. Dan akhirnya saudaraku, Yusuf ini ya dikeluarkan dari penjara. Tuhan tidak kekurangan cara untuk menolong Yusuf. Juru minuman dan juru roti, Raja Fir'aun membuat kesalahan. Lalu dimasukkan ke dalam penjara. Dan dari situ juru minuman, juru roti bercerita tentang masalahnya.
sampai masuk penjara dan cerita tentang mimpi Fir'aun. Nggak ada yang bisa menafsirkan mimpi itu. Ya, pada saat cerita seperti itu yang namanya Yusuf ini tukang mimpi. Dia bisa tahu menafsirkan mimpi. Akhirnya saudara, dia ceritakan apa yang menjadi mimpi Fir'aun itu, dia bisa menafsirkan. Yusuf ini dibawa ke istana raja untuk apa? Menafsirkan mimpi Raja Fir'aun. Karena bisa menafsirkan mimpi. Akhirnya Yusuf ini dibebaskan dari penjara, bahkan diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Menjadi orang nomor 2 setelah Raja Fir'aun. Artinya saudaraku, kalau hidup kita disertai Tuhan, walaupun melewati liku-liku masalah, kalau hidup kita disertai Tuhan, pada akhirnya orang yang disertai Tuhan akan menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Amin saudara. Sebaliknya, kalau hidup kita tidak disertai Tuhan, sekaya apapun saudara, sehebat apapun, setinggi apapun pangkatmu, kalau engkau tidak disertai Tuhan, suatu kali engkau akan hancur. Walaupun saat ini engkau ada di istana, suatu kali engkau pasti akan masuk penjara karena urusan KPK. Untuk itu saudaraku, kita harus menyadari agar hidup kita disertai Tuhan, taatlah melakukan kehendak Tuhan. Ketaatan kita itu sangat-sangat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sangat senang. Saya pastikan jemaat generasi Yosua akan mengalami kebaikan Tuhan di tahun 2025. Asal saudara mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Taat itu simpel, dengar lakukan. Kita dengar baru lakukan. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang bapak memiliki 2 orang anak. Bapak ini memerintahkan anaknya yang pertama untuk bekerja di kebun anggur. Tapi anak yang pertama di sini katakan, nggak mau aku pak. Lalu pergi ke anak yang kedua. Anak yang kedua diperintahkan juga untuk pergi ke kebun anggur. Lalu anak yang kedua katakan, baik pak aku mau. Tapi dia ngomong mau, nggak jalan-jalan, nggak kerja-kerja. Tapi anak yang pertama ngomong tidak mau, akhirnya dia sadar disuruh papanya, dia nggak mau. Lalu sadar dia menyesal, akhirnya mau. Anak yang mana yang menyenangkan hati papanya? Yang tadinya nggak mau, lalu mau. Benar gak? Jadi anak yang taat melakukan kehendak bapaknya, walaupun pertama mikir, namun lalu akhirnya melakukan. Itulah orang yang menyenangkan bapaknya. Demikian juga kita saudaraku. Mungkin dalam melakukan firman Tuhan, kadang kita merasa berat. Kadang kita ogah-ogahan. Karena apa? Karena keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Namun karena kita sadar, kalau kita taat melakukan firman Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan, kita lakukan, maka Tuhan disenangkan, hidup saudara akan dilimpahi kebaikan oleh Tuhan. Mari saudara berkomitmen untuk hidup dalam ketaatan di tahun 2025 ini. Sehingga hidup kita makin hari makin menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita bertindak bodoh. Seperti firman Tuhan yang katakan. 1 Petrus 1 ayat 14 tadi. Jadilah anak-anak yang taat, jangan turut hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kita bodoh kalau kita tidak taat saudaraku. Ya, ketidaktaatan itu artinya kita melakukan dosa. Dosa itu dari kata hamartia. Hamartia itu artinya melenceng dari sasaran. Tidak mau melakukan kehendak Tuhan, tidak taat. Seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Ketidaktaatan mendengarkan perintah Tuhan, larangan Tuhan. Dia jatuh dalam dosa, ini kebodohan. Karena kehilangan banyak hal dalam kehidupannya. Jangan sampai berkat yang Tuhan sediakan di tahun 2025 ini tidak saudara raih, tidak saudara nikmati karena saudara tidak mau dengar dan lakukan firman Tuhan. Namun biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan ini saudaraku, kita mau simpan dalam hati kita dan lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita diberkati oleh Tuhan. Lalu yang ketiga saudara, hidup yang menyenangkan hati Tuhan itu hidup dalam kesucian. Hidup dalam kekudusan. 1 Petrus 1 ayat yang ke
15 dan 16 tadi katakan begini saudaraku. Hendaklah kamu kudus, menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini perintah Tuhan melalui surat Rasul Petrus ditujukan kepada jemaat yang ada di perantauan dan berlaku bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk kita hidup di dalam kekudusan. Kudus di sini bukan sebagian hidup kita, tapi seluruh hidup kita. Ingat saudara, kita ini menyembah Tuhan, Tuhan yang suci. Tuhan yang kudus. Dan Alkitab katakan tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Melihat Tuhan itu artinya mengalami Tuhan setiap hari. Mengalami kuasa Tuhan, mengalami mukjizat Tuhan. Kita alami setiap hari berpengalaman dengan Tuhan. Dan pada saat nanti kita meninggalkan dunia, kita akan berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Tanpa malu lagi saudara. Karena apa? Karena kita kudus, tidak bercacat dan bercela saudara. Seluruh hidup kita. Pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita itu suci. Memang gak mudah. Karena kita hidup dalam dunia ini. Yang penuh pengaruh dengan hidup yang tidak kudus. Ya. Dunia ini menawarkan ketidaksucian, ketidakkudusan saudaraku. Apalagi melalui media sosial. Melalui internet dan sebagainya saudara bisa akses, bisa membuka. Banyak hal yang membuat Tuhan tidak berkenan. Saudara bisa menjadi hidup tidak kudus di hadapan Tuhan. Untuk itu saudara, mari di tahun 2025 ini kita berkomitmen untuk hidup kudus. Kalau tahun 2024 yang sudah kita lalui, ya kita pernah gagal untuk hidup suci, hidup menyenangkan Tuhan. Biar tahun 2025 ini kita mau berkomitmen untuk hidup dalam kekudusan. Pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita harus kudus saudara. Baru kita bisa melihat Tuhan. Kudus itu artinya tidak tercemar. Kudus itu artinya murni. Kudus itu artinya dipisahkan. Ingat, di awal tadi saya katakan kita ini adalah warga kerajaan surga yang ditempatkan Tuhan di dunia. Namun Tuhan mau cara hidup kita tidak sama seperti cara hidup orang dunia hidup. Beda. Beda saudara. Emang kadang daging kita ini suka berontak. Maunya kan kita ya melakukan yang nikmat-nikmat. Yang menyenangkan mata juga kan gitu ya. Menyenangkan pikiran kita, telinga kita, daging kita. Senang maunya. Ya, sebenarnya saudaraku. Untuk hidup kudus itu gak bayar, gratis. Cuman komitmen saja. Untuk melakukan dosa kadang harus bayar. Bener gak? Ya, kalau saudara mau memuaskan keinginanmu, saudara pergi ke pelacuran kan bayar. Bener gak? Bayar. Saudara mau minum minuman keras, ya supaya saudara bisa nge-fly dan sebagainya. Kan harus beli, minum. Harus keluar duit. Bahkan saudara yang terikat dengan narkoba, ya sabu-sabu yang dulu ya. Sekarang narkoba sudah macam-macam. Itu kan perlu mengeluarkan duit. Mahal loh. Dan ujungnya masuk neraka tapi mau. Untuk hidup kudus supaya masuk surga nggak bayar. Gratis. Bener nggak? Gratis. Namun kenapa manusia bodoh kadang malah nggak mau melakukan itu saudaraku. Kan aneh. Sebenarnya yang normal kan hidup kudus yang normal. Iya kan? Standarnya seperti itu. Sebenarnya biasa. Tapi kadang manusia menolak itu saudaraku. Manusia menolak seperti itu. Saya tadi pelayanan pagi ya. Di GPI Orchard. Gembalanya cerita ke saya cukup kaget dan shock. Ternyata hamba Tuhan yang melayani di balik mimbar. Enggak semuanya hidup kudus. Oh ya. Hamba Tuhan yang top.
Anak buahnya dulu cerita ke gembala ini, diundang di gerejanya. Wah, dia punya simpenan 17 Pak. Wah, 17, kaget saya. 17 loh. Lalu ada yang katakan di tempat lain katanya 20 bukan 17 gitu. Itu yang ketahuan. Terus dikasih tahu, ini kan Pak anaknya sudah gede nih dari yang ini. Wah, kok sampai tahu Pak? Tapi hebat. Kelihatannya hebat. Tapi Tuhan berperkara pada hamba Tuhan ini, saudaraku. Iya. Kalau saya cerita saudara kaget. Tapi gak boleh cerita ngomongin hamba Tuhan. Yang saya omongin namanya gak boleh. Iya kan? Kalau saudara tanya siapa Pak, siapa Pak? Saya gak mau cerita. Saya cuma singgung saja. Ada loh. Melayani di balik mimbar. Ya. Membicarakan tentang Tuhan. Tuhan yang kudus. Tapi hidupnya tidak kudus. Kan ngeri saudara. Orang-orang model begini. Dia akan berperkara dengan Tuhan. Pokoknya akhir hidupnya pasti tragis saudara. Iya. Iya. Contoh Simpson. Benar gak? Simpson itu dipakai Tuhan. Diurapi Tuhan luar biasa. Tapi di akhir hidupnya dia tragis. Karena apa? Karena jatuh dengan perempuan yang bernama Delila. Iya kan? Banyak hamba-hamba Tuhan yang model begini, ya entah itu ya tentang uang juga, itu kehidupannya tragis. Anaknya Imam Eli, Hopni Penias ya, itu juga saudaraku berperkara dengan Tuhan. Jadi firman Tuhan bila saat ini menyadarkan setiap kita untuk kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara bagaimana menjaga kekudusan dalam kehidupan kita. Pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita itu harus kudus saudara. Saya belajar juga. Saya berjuang juga untuk hidup kudus. Enggak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Kalau kita mau Tuhan kasih kesanggupan kita melalui kuasa Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita. Ini yang ketiga saudara. Lalu yang keempat, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Itu hidup dalam takut akan Tuhan. Mungkin saudara pernah dengarkan ya khotbah saya. Dengan topik yang berbeda menyinggung ini juga. Hidup takut akan Tuhan. Tadi dalam 1 Petrus 1 ayat 17. Di sana dikatakan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Tuhan mau saudaraku, kita hidup dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini saudaraku artinya kita menaruh rasa hormat kita kepada Tuhan. Karena kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Kita menghormati Tuhan karena kita mengenal siapa yang Tuhan yang kita sembah. Dia Tuhan yang mulia, yang agung. Dia Tuhan yang dasar. Dia pencipta alam semesta. Karena kita mengenal maka kita tunduk kepada Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan itu sudah dimulai dari Tuhan sendiri. Yang menyatakan dirinya melalui pribadi Yesus Kristus. Kalau kita mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin dan percaya. Kita akan hormat kepada Tuhan. Kita tidak menyebut nama Tuhan kita dengan sembarangan. Ya, artinya saudaraku kalau kita mengaku orang Kristen, ya hidup kita pasti tidak sembrono. Karena Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kemarin saya pelayanan cukup jauh ya di daerah Cikande, Serang. Ada pimpinan perusahaan itu, PT Wonokoyo namanya, pakan ternak ya, tapi karyawannya banyak. Pimpinan perusahaan itu tanya begini, Pak Pendeta, apakah semua orang Kristen masuk surga? Ngomong begitu. Kalau menurut saudara gimana? Semua orang Kristen masuk surga gak? Hah? Masuk surga gak Pak? Masuk surga gak Pak? Saya jawab gini, semua orang Kristen masuk surga. Wah berarti enak dong Pak. Ya enak. Masa sih Pak? Iya. Kenapa saya katakan semua orang Kristen masuk surga? Karena Kristen itu artinya pengikut Kristus. Artinya hidup seperti Kristus hidup. Benar gak?
Jadi sebutan Kristen pertama kali itu di Antioquia. Setiap orang yang mengikut jalan Tuhan, ya, mengikuti Yesus, itu disebut Kristen. Jadi kalau ada orang mengaku dirinya Kristen, tetapi tidak hidup seperti Kristus hidup, berarti bukan Kristen. Ya, hanya KTP-nya yang Kristen bisa. Tapi semua orang Kristen artinya mengikuti jejak Tuhan Yesus, hidup dalam kebenaran seperti Kristus hidup, pasti masuk surga. Amin saudara. Apakah saudara mau masuk surga? Hiduplah seperti Kristus hidup. Karena dunia ini tempat kita sementara. Dunia ini tidak ada yang kekal saudaraku. Selama kita ada dalam dunia, mari bila kita mau menghormati Tuhan. Ada seorang raja yang hebat, yang terkenal. Dia kaya raya. Dia penuh hikmat. Namanya siapa? Salomo. Salomo telah mencapai puncak yang diinginkan manusia. Kekayaan, ketenaran, kejayaan, kehormatan, kemuliaan, kenikmatan sudah dirasakan, dinikmati oleh Salomo. Namun dia menyadari hidup terlepas dari Tuhan itu menjalani hidup yang sia-sia. Hidup yang tidak menghormati Tuhan itu menjalani hidup yang sia-sia. Untung Salomo sadar saudara. Salomo sadar itu setelah Salomo tua. Salomo sempat jatuh dalam dosa. Karena pengaruh istri-istrinya saudaraku. Sehingga di istana raja itu ada tempat penyembahan berhala. Salomo itu punya istri banyak. 700. Gundiknya 300. Itu Alkitab yang mencatat. Saya yakin dan percaya. Banyak pemuda yang hidup di zaman Salomo itu patah hati. Karena apa? Karena banyak perempuan-perempuan yang cantik diambil sebagai istri Salomo. Paling enggak jadi selirnya saudara. Diambil semua. Kalau zaman sekarang itu Miss Universe. Sampai runner up diambil semua saudara. Dia sudah menikmati semua. Dia mengadakan eksperimen. Makanan enak, minuman enak, semua dinikmati. Namun dia katakan dalam kitab Pengkhotbah, semua sia-sia. Hidup yang terlepas dari Tuhan adalah menjalani hidup yang sia-sia. Dia sadar setelah dirinya tua saudara. Ya, Salomo pada saat masa mudanya dia menulis kitab Kidung Agung. Tentang kisah cinta Salomo dengan perempuan Sulamit yang hitam manis itu saudaraku. Makanya dia selalu katakan dalam kitab Kidung Agung, gigimu bagaikan gergaji, matamu bagaikan mata merpati. Wah, puji-pujian kepada kekasihnya. Kitab Kidung Agung itu adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Amin saudara. Ya, kasih Allah dengan kita manusia yang banyak kelemahan saudara. Salomo pada saat sudah mulai tua, dia menulis kata-kata hikmat Amsal Salomo. Dan setelah Salomo sudah benar-benar tua dan hampir mati. Kenapa hampir mati saudara? Karena penyakitnya sudah mulai banyak. Ada asam urat, encok, rematik, batuk-batuk semua ada. Dia sadar akan dosanya. Semua sia-sia. Lalu dia katakan dalam Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata, apa yang didengar orang, takutlah akan Tuhan dan turutilah perintah-perintahnya. Karena ini kewajiban setiap orang. Amin saudara. Dia menyadarkan kita untuk kita itu selalu menghormati Tuhan. Jangan tunggu nanti anak muda. Dari sejak sekarang kita hormati Tuhan. Amin saudara. Jangan saudara katakan umurku masih panjang pak, aku masih muda, nanti ajalah sungguh-sungguh. Nanti ajalah menghormati Tuhan. Kan masih ada waktu panjang. Belum tentu. Belum tentu saudaraku. Kapan saudara menghormati Tuhan? Dari sejak sekarang. Kalau saudara komitmen mau menghormati Tuhan, saya yakin dan percaya. Masa depanmu akan gilang gemilang di tangan Tuhan. Ya. Kalau saudara mau menghormati Tuhan. Nah firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Karena anak cucunya akan perkasa di bumi. Dan angkatan orang benar akan diberkati.
Ini yang keempat saudara, lalu yang terakhir. Yang terakhir harus agak kencang. Biasanya kalau yang terakhir, yang buta melihat. Yang tuli mendengar. Yang terakhir. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Itu hidup di dalam kasih. Amin saudara. Ayat 22. Dari 1 Petrus 1 tadi katakan begini saudaraku. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Tuhan mau agar setiap kita orang yang percaya saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Bukan kasih yang munafik, tapi kasih yang tulus saudaraku. Karena ini perintah Tuhan. Hukum yang utama dan terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Lalu kasihlah sesamamu seperti kamu juga mengasihi orang lain. Seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu hukum Tuhan saudaraku. Dan Tuhan mengajar kepada murid-muridnya untuk mengasihi. Aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah anak Bapa di sorga. Amin saudaraku. Karena ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Tidak ada kebencian. Hidup dalam kasih. Orang yang tidak mengasihi, ya, itu masih ada dosa. Masih menyimpan dosa saudara. Karena waktu manusia pertama jatuh dalam dosa, mereka gak bisa mengasihi. Kasih di antara mereka itu menjadi retak. Mereka saling menyalahkan. Pada saat Tuhan menjumpai manusia dan berkata kepada manusia, apakah kamu memakan buah yang kularang untuk dimakan? Lalu itu laki-laki ngomong sama perempuan, sama Tuhan ngomong gini, perempuan Tuhan yang kau tempatkan di sisiku, yang memberikan aku buah sehingga buah itu kumakan. Lalu perempuan katakan, ular Tuhan, saling mengalahkan. Saling menyalahkan saudaraku, manusia tidak ada kasih lagi. Karena apa? Karena menyimpan dosa, jatuh dalam dosa. Namun pada saat kita dipulihkan Tuhan, maka kita bisa mengasihi dengan kasih yang tulus. Bisa mengasihi dengan kasih tanpa pamrih saudaraku. Mengasihi tidak mengharap lagi. Itulah kasih Tuhan yang Tuhan sudah lakukan bagi kita saudaraku. Kita harus hidup di dalam kasih. Untuk itu tahun 2025 ini saudara, mari biar hati kita bersih. Gak menyimpan kebencian, gak menyimpan dendam, gak menyimpan kepahitan. Walaupun kita dirugikan orang, walaupun kita diperlakukan jahat kepada kita, ya orang lain melakukan jahat kepada kita tetap berbuat baik. Memang gak mudah, tapi harus mampu dan bisa melalui pertolongan Roh Kudus saudara. Saya belajar seperti itu. Ternyata saudaraku, damai sejahtera Tuhan itu melimpah mengalir dalam kehidupan kita. Kalau kita mau saudara. Biasanya manusia kan mau balas ya. Ya kan, kalau diperlakukan jahat, dia akan jahat juga ya, lebih kalau perlu. Ya, firman Tuhan katakan ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini perjanjian lama. Ini firman Tuhan benar apa salah? Bener kan? Boleh kan? Kalau gigimu dirontoki satu, kamu harus rontoki satu. Iya kan? Salah nggak? Nggak salah. Tapi yang menjadi masalah biasanya manusia, kalau giginya dirontoki satu, maunya rontokin 5. Sebenarnya firman Tuhan ini, hukum Taurat ini benar. Nggak ada yang salah. Artinya, kalau Alkitab katakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, artinya saudaraku, supaya manusia itu bertindak hati-hati. Jangan lakukan itu. Apa yang kamu perbuat orang lain kepadamu akan diperlakukan yang sama. Itu bagus. Namun karena manusia tidak mampu melakukan hukum Taurat, maka Tuhan kenabi sempurnakan dengan hukum kasih. Saudara. Bukan meniadakan. Menyempurnakan dengan hukum kasih. Karena Tuhan sadar manusia tidak sanggup melakukan hukum Taurat. Sebenarnya bagus mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya kan? Rontok satu,
malah 1. Biasanya kalau rontok 1 maunya 5, begitu ya. Artinya nggak adil, nggak melakukan firman Tuhan, nggak sanggup manusia itu, saudara. Jadi Tuhan mengajar kita untuk hidup di dalam kasih. Kalau saat ini ada anggota keluarga saudara, ya, saudara mungkin ada clash, selesaikan saudara. Di tahun 2025 ini, bila kita bisa menyenangkan hati Tuhan dengan hidup dalam kasih. Dan kalau kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tahu persis kok apa yang menjadi kebutuhan saudara. Tanpa saudara minta, Tuhan pasti berikan. Tuhan pasti berikan. Amin saudara. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bila kita mau berusaha bagaimana hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan. Saya simpulkan firman Tuhan pada siang hari ini. Kita sebagai warga kerajaan surga ditempatkan Tuhan di bumi. Kita ini sebagai perantau, saudara. Dan kita sudah belajar dari surat Rasul Petrus yang ditujukan kepada jemaat di perantauan, agar jemaat di perantauan memiliki hidup tetap menyenangkan hati Tuhan. Walaupun di tengah tekanan, walaupun di tengah kesulitan, walaupun di tengah pergumulan. Dan Tuhan mau kita juga sama. Walaupun kita ada dalam dunia banyak masalah, pergumulan, apapun itu, banyak pengaruh-pengaruh jahat. Namun Tuhan mau agar kita tetap menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi, menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Letakkanlah seluruh pengharapanmu atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Lalu yang kedua, hidup di dalam ketaatan. Jadilah anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai pada waktu kebodohanmu. Lalu yang ketiga saudaraku, hiduplah dalam kekudusan. Kudus bukan sebagian tapi seluruh hidup kita. Seperti firman Tuhan tadi katakan, hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu. Karena Dia telah memanggil kamu untuk hidup kudus. Lalu yang keempat, hiduplah takut akan Tuhan. Kita menghormati Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita hidup di dalam kasih. Kalau ini kita lakukan, maka kita menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau hidupmu menyenangkan hati Tuhan, apa yang menjadi kerinduanmu akan tergenapi, saudaraku. Sehingga firman Tuhan yang mengatakan apa yang tidak pernah terlihat oleh mata kita, terdengar oleh telinga kita, timbul dalam hati kita. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Dia dan menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Saudara mau mendapat surprise dari Tuhan? Kejutan dari Tuhan di tahun 2025? Senangkan hati Bapamu, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu lagu pujian yang sangat lama. Menyenangkanmu. Tuhanku mau menyenangkanmu. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, bila kita mau berkomitmen menyenangkan hati Tuhan. Kita sudah dengarkan firman Tuhan. Ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tangan kita ke atas, katakan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu ya Tuhan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan dari pertama, sebagai kerinduan kita kepada Tuhan. Tuhan ku menyenangkan. Tuhan ku mau menyenangkan.
menyenangkan-Mu. Haleluya. Tuhan, bantulah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Amin. Semua ku berikan padamu. Kuduskan ya Tuhan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu dengan segenap hatimu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saudaraku ini kasih Tuhan, kalau di tahun kemarin 2024 banyak kegagalan-kegagalan yang kita lakukan dalam kita mau menyenangkan Tuhan. Ada kesempatan yang Tuhan berikan. Buktinya kita memasuki tahun 2025. Mari saudara, biar di tahun yang baru 2025 ini kita mau berkomitmen, mau menyenangkan hati Tuhan. Saya yakin saudaraku, kalau kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pasti membuat kita hidup bahagia. Tuhan pasti akan menyertai dan memberkati kita. Untuk itu, ambil komitmenmu. Perkatakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, mampukan aku menyenangkan hatimu. Ambil beberapa waktu, beberapa detik, sampaikan kerinduanmu kepada Tuhan. Dalam saudara meresponi firman Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan, saudara akan mengalami kebaikan Tuhan. Saudara akan mengalami kemurahan Tuhan. Saudara akan mengalami mukjizat Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan, ini kami hamba-Hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau menyenangkan-Mu Bapa, namun seringkali kami gagal. Lalu pikiran kami, perkataan kami, tindakan kami yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Namun pada saat ini firman-Mu mengingatkan kami untuk kami kembali ke arah yang benar. Sesuai dengan kebenaran firman-Mu untuk kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Untuk itu sanggupkan kami, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Karena kami sadar kami manusia yang penuh dengan keterbatasan, namun Engkau Tuhan yang tidak terbatas, yang mampu melakukan sesuatu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua siang ini. Berkati generasi Yosua di tempat ini ya Bapa. Pakai sebagai alat untuk menuai jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam loh hati kami, sehingga kami terus bertumbuh, berakar dan berbuah. Dan nama Bapa dipermuliakan melalui kehidupan kami. Dan hamba-Mu kembalikan pujian, hormat, syukur, kuasa kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, setiap hidup perdukunan dari Tuhan tidak berlaku lagi. Hari ini kau melepaskan cengkraman, kau tidak berhak atas jiwa-jiwa.
pada saat dia dibaptis, setelah dibaptis dia tidak intim dengan Tuhan. Maka dengar baik, pada saat iblis coba menghancurkan dia, maka habislah dia.